Halo semua, baiklah kali ini kita akan membahas tentang penerapan filsafat ilmu dalam pelayanan keperawatan. Nah, apa sih filsafat ilmu keperawatan itu? Filsafat ilmu keperawatan merupakan suatu bidang yang mempelajari dasar-dasar teori dan prinsip yang mendasari praktek keperawatan. Ini juga termasuk pemahaman tentang nilai, etika, dan konsep yang membentuk cara perawat memberikan perawatan kepada pasien. Nah, dan untuk pelayanan keperawatan adalah serangkai tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu memenuhi kebutuhan kesehatan pasien. Dan ini juga mencakup perawatan fisik, emosional, sosial, dan psikologi. Tujuan penerapan filsafat ilmu dalam pelayanan keperawatan untuk memastikan bahwa pelayanan keperawatan diberikan dengan kualitas tinggi, etis, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Penerapan filsafat ilmu dalam pelayanan keperawatan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Nah, untuk cara yang pertama dengan melakukan pendekatan holistik. Pendekatan holistik merupakan membantu perawat memahami bahwa merawat pasien bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal mental dan hal. Contohnya, jika pasien mengalami kecemasan tentang penyakitnya, peran perawat dapat mendengarkan keluhan pasien dan memberikan dukungan emosional dan kemudian melakukan teknik relaksasi kepada pasien. Adapun cara yang kedua, yaitu etika dan moral. Etika dan moral itu menekankan pentingnya etika dalam keperawatan seperti menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan, dan memberikan perawatan yang terbaik. Contohnya, menghormati hak pasien. Perawat harus menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka, termasuk hak untuk menolak atau menerima pengobatannya. Nah, untuk cara yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Perawat dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai moral. Contohnya, saat menghadapi pasien dengan kondisi terminal, perawat yang memiliki pengetahuan tentang etika medis akan lebih mampu mempertimbangkan nilai-nilai pasien dan keluarga serta memilih intervensi yang sesuai. Nah, untuk cara yang keempat yaitu pembelajaran berkelanjutan. Pembelajaran berkelanjutan ini mendorong perawat untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu mereka agar selalu memberikan perawatan yang terbaru dan terbaik. Dan pembelajaran berkelanjutan ini sangat penting untuk memastikan perawat selalu update dengan pengetahuan dan praktik terbaru. Contohnya seperti pelatihan dan sertifikasi. Perawat dapat mengikuti kursus tambahan atau sertifikasi khusus seperti pelatihan dalam teknologi medis atau metode perawatan yang inovatif. Nah, untuk cara yang kelima yaitu komunikasi. Komunikasi mengajarkan pentingnya komunikasi yang efektif antara perawat, pasien, dan tim medis. Efektif dalam konteks perawatan kesehatan sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pasien. Nah, contohnya saat seorang perawat menjelaskan tentang prosedur yang akan dilakukan kepada pasien, perawat harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat.